Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, para pendengar renungan harian Resort GKI Pulang Pisau yang terkasih dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom bersama dengan saya Pendeta Kusterti Rambang, Pendeta di Jemaat GKI Gohong. Firman Tuhan menyapa Bapak, Ibu, Saudara-saudari melalui renungan harian pada hari ini, sesuai dengan Almanak Nas GKE, yaitu dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Keluaran pasal 24 ayat 1 sampai 11, dengan perikop upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita merenungkan firman Tuhan dan mendengarkannya, sejenak kita berdoa. Bapa terkasih, berkatilah kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Kiranya firman-Mu menjadi sumber kekuatan dan hidup bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya memperhatikan kata upacara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti tanda-tanda kebesaran, di mana ada rangkaian tindakan yang dilakukan dalam sebuah rencana, aturan, ataupun tatanan sebagai bentuk pelaksanaan dari sebuah proses tertentu. Ada istilah yang sering kita dengarkan menyatakan bahwa janji adalah utang. Artinya terkandung suatu ikatan yang khusus antara pemberi janji dengan yang menerima janji untuk memenuhi janji tersebut. Konteks nas dalam renungan hari ini, di mana Allah mengikat umatnya, bangsa Israel, pada sebuah janji yang disampaikan melalui Musa dan sahabat-sahabatnya dan tua-tua dari orang Israel di atas Sinai. Dan ikatan janji Allah ditandai dengan diberikannya 10 hukum atau perintah bagi umatnya, yang dilengkapi dengan pemercikan darah dari lembu-lembu jantan yang dipersembahkan sebagai persembahan korban keselamatan kepada Tuhan di hadapan mezbahnya. Perjanjian itu adalah perjanjian yang suci, yang dimateraikan melalui firman-Nya, sehingga perjanjian itu mengikat umatnya dengan Allah selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, ikatan perjanjian Allah dengan umatnya adalah dalam kerangka penyelamatan, dan itu digenapi melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di salib, sehingga melalui karya tersebut pentahiran hidup umatnya terwujud. Saudara, konsistensi pada janji menuntut umat Tuhan untuk dapat menampakkan sikap atau perilaku dalam hidup yang berkomitmen pada dasar iman. Tentunya iman yang kuat sebagai bentuk kesetiaan terhadap janji, walaupun penuh dengan tantangan dan ujian yang akan membuktikan kesetiaan umat kepadanya. Marilah kita menjalani setiap waktu yang dianugerahkannya di dalam karya dan kerja kita, dan selalu melekat pada janji tersebut. Marilah kita menghadapi setiap isu apapun yang ada dengan keteguhan hati dalam iman kepada Allah. Marilah kita memiliki komitmen pribadi pada janjinya yang kini sudah nyata, telah nyata dan akan selalu dinyatakan untuk selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari kita bersama-sama berdoa secara khusus sembah kita mendoakan jemaat GKI Yerusalem Taheta Bereng. Kita berdoa. Bapa terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Dan kami sungguh yakin
firman dan perkataan Tuhan akan meneguhkan dan menguatkan dan menghiburkan kami dalam menjalani kehidupan ini, dalam berbagai macam pergumulan, persoalan dan perkara hidup yang kami hadapi. Terima kasih Bapa, saat ini kami menyatukan hati berdoa bagi jemaat Tuhan di Jemaat GKI Yerusalem Taheta Bereng. Kami berdoa untuk MPH, untuk seluruh anggota majelis, seluruh bidang-bidang kategorial dalam pelayanan, seluruh jemaat Tuhan, kiranya selalu diberkati dan disertai oleh Tuhan, sehingga pelayanan di Jemaat GKI Yerusalem Taheta melalui hamba-hamba Tuhan di sana dapat berjalan seturut sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga kehidupan jemaat-Mu senantiasa dikuatkan, hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus berkati seantero kehidupan seluruh jemaat Tuhan di Jemaat GKI Yerusalem Taheta, terutama di dalam mereka menjalani berbagai macam aktivitas, kegiatan kehidupan dalam segala usaha dan pekerjaan mereka. Karuniakan selalu ya Tuhan, kesehatan dan kekuatan, hikmat kebijaksanaan, sehingga mereka dapat melaksanakan semuanya seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah seru syafaat kami saat ini, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.